Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja, beradab, daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia, saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal Adam. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di Adam, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Apa dia bilang ya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es, jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya bunda aku lebih memilih bapak ini, karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah, cuman gitu-gitu doang, dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuman modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan. Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini, misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka, atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi, tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Oke, kali ini yang lagi viral Gus Miftah ya guys, sentil penjual es dengan kata-kata pelecehan. Dimana di sini sudah mulai berbuntut panjang di tangan-tangan para netizen yang paling akurat sedunia ini. Kini Gus Miftah sudah mulai disentil dari berbagai ulama. Dari ini tak lupa pula juga Mayor Teddy juga sudah memperingati agar tidak ngoceh-ngoceh sembarangan katanya guys. Dan UAS pun sudah mulai turun gunung, jangan sampai menciderai para ulama-ulama yang lain katanya. Ini sungguh sangat disayangkan untuk Gus Miftah ini, karena sudah
begitu banyak followernya, namun ya begini, kata-katanya itu kurang bijak.